Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Valentinus Mamora. Kali ini kita akan membahas program yang berguna untuk mengecek dua bilangan yang kita input itu merupakan bilangan prima atau bukan. Jika keduanya merupakan bilangan prima, maka dijumlahkan. Lalu, jika hasilnya adalah bilangan prima, maka output yang ada adalah ya, namun jika tidak prima, maka outputnya adalah tidak. Baik, ini program ini akan kita coba running dulu. Oke. Masukkan banyaknya bilangan 2, ada 3 dan 7 misalnya. Oke, 3 dan 7 itu adalah bilangan prima. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 10. 10 itu bukan bilangan prima kan? Berarti benar. Program yang saat ini kita buat benar untuk kondisi 3 dan 7 ini. Oke, bagaimana strukturnya? Pertama sekali itu file header, compiler, beserta fungsi utamanya. Lalu, untuk statement kita perkenalkan dulu variabel yang akan digunakan. Kalau saya biasanya variabel yang akan digunakan ini terakhir kali saya isi. Oke. Kemudian masuk ke sini, masukkan banyaknya bilangan dengan menyimpannya di variabel n. Masukkan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan itu tadi seperti tadi 2. Ini fungsi for-nya. Fungsi for menyesuaikan. Selanjutnya masukkan bilangan ke 1. Nah, di sini nanti dengan menggunakan fungsi for nanti ini akan terisi. Oke. Untuk bilangan ke 1, kedua, dan seterusnya jika lebih dari 2, itu akan disimpan di variabel A. Kemudian selanjutnya ini kondisi for-nya. Ini kondisi for-nya. Oke. Ini menyesuaikan dengan for i sebelumnya. Kemudian kita masukkan kondisi if. Jika A yang kita input itu merupakan angka 2 dan angka 3, maka sudah pasti dia adalah bilangan prima. Sudah pasti bilangan prima. Tapi jika tidak, dia akan pindah ke bawah lagi. Yang jelas untuk hasil ini dia akan terus dibaca. Oke, hasil ini berguna untuk nanti ke depannya kita ingin menjumlahkan bilangan tersebut. Kayak tadi ada 7 dan 3. Itu dijumlahkan karena ada ini. Itu bisa dijumlahkan karena ada ini. Baik, jika bukan if ini maka pindah if selanjutnya, yaitu dia bersisa 0 ketika dibagi 2 atau bersisa 0 ketika dibagi 3. Jika memang benar bersisa 0 ketika dibagi 2 atau dibagi 3, maka itu bukan merupakan bilangan prima. Tapi jika tidak bersisa 0, maka bilangan yang diinput adalah bilangan prima. Setiap kondisi diberikan break agar dia tidak mencoba untuk mencetak ke kondisi selanjutnya. Kemudian kita masuk ke for untuk menghitung hasilnya tadi, hasil penjumlahannya. For yang di sini digunakan sama seperti for yang pertama sekali. Oke. Kita masukkan kondisi pertama. Jika hasilnya adalah 2 dan 3. Jika hasilnya adalah 2 dan 3 sudah pasti prima, berarti kita outputnya adalah ya. Lalu, jika dia bukan 2 dan 3, melainkan angka yang lain seperti tadi 7, maka dia akan masuk ke if selanjutnya, yaitu hasil bagi 2 sama dengan 0 atau hasil bagi 2 sama dengan 0. Hasil bagi 3 sama dengan 0. 7 dibagi 2 ataupun dibagi 3 tidak akan menghasilkan 0. Berarti tidak. Selanjutnya else. Karena tidak di sini maka dia pindah ke else. Maka selain tidak sudah pasti ya. Nanti berulang lagi ke atas seperti itu terus. Oke. Saya akan coba jelaskan dia melalui angka. Oke. Untuk pertama sekali kita akan masukkan n sama dengan 2 tadi kan. N sama dengan 2. Maka masuk ke for pertama. Kondisi for pertama untuk i sama dengan 0. Apakah 0 itu kurang dari 2? Apakah 0 kurang dari 2? Benar. Karena benar dia masuk ke mencetak. Maka karena benar dia akan cetak si 1.
Karena benar dia akan cetak si 1 yaitu di kondisi I, di kondisi I plus 1. I tadi 0 kan, 0 ditambah 1 berarti hasilnya 1. Hasilnya 1. Kemudian masukkan nilai A, untuk nilai A sama dengan 3. Lalu J sama dengan masuk dia ke for selanjutnya untuk J sama dengan I. I tadi adalah 0, maka J sama dengan 0. Maka J sama dengan 0. Kemudian apakah 0 itu kurang dari atau sama dengan 2? Kita cek. Benar. Karena benar, maka selanjutnya tinggal ke kondisi if. Untuk A sama dengan 2. Apakah A sama dengan 2? Salah. Lalu apakah A sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka kita cetak 3 merupakan bilangan prima. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke perhitungannya, yaitu untuk hasil sama dengan 0. Hasil dimulai dari 0. Lalu untuk perhitungannya hasil sama dengan hasil ditambah A. Hasil ditambah A. Berarti hasil itu adalah hasil yang merupakan 0 tadi ditambah dengan A yang sudah kita input tadi, 3. Berarti hasilnya adalah 3. Oke. Setelah itu, if pertama dia terpenuhi, maka dia tidak lagi mengecek untuk if selanjutnya. Dia di sini karena dia sudah break juga, maka kita akan naik ke atas lagi. Naik ke atas. Di sini sampai di sini dia akan naik ke atas. Dia akan terus mengulang di sekitaran ini sampai syarat ini tidak terpenuhi lagi. Oke. Kita coba lagi. Kita kembali ke for pertama untuk I sama dengan 1. For pertama untuk I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Benar. Karena benar, kita cetak I plus 1. I plus 1 untuk 1 berarti I nya itu kan 1. I nya itu kan 1. 1 ditambah 1 berarti hasilnya 2. Oke. Maka selanjutnya berarti dia nanti masukkan bilangan kedua begitu. Nah, selanjutnya si n A ini berarti kita masukkan nilai A. Nilai A yang kedua itu adalah 7. A yang kedua adalah 7. Lalu masuk ke for kedua, yaitu untuk J sama dengan I. Untuk J sama dengan I, maka J itu sama dengan 1. Ini kan tadi 1 kan, maka J itu sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah 1 kurang dari sama dengan 2. Benar. Karena benar, dia masuk ke kondisi selanjutnya. Apakah A sama dengan 2? Salah. Oke, salah. Lalu apakah A sama dengan 3? Salah juga. Berarti ke if ini dia tidak memenuhi. Ke if ini dia tidak memenuhi, maka selanjutnya kita pindah ke perhitungan untuk hasil. Hasil sama dengan hasil ditambah A. Maka berarti hasil sekarang itu sama dengan hasil yang sebelumnya ditambah A yang sekarang. Hasil yang sebelumnya kan sudah 3. Sudah 3 hasil sebelumnya. Sudah bernilai 3. Berarti dia 3 ditambah A yang sekarang. A yang sekarang tadi 7. Berarti hasilnya yang kita dapat adalah 10. Oke. Selanjutnya kita mengecek ke if selanjutnya, yaitu untuk A modulo 2. Untuk A modulo 2 sama dengan 0. Jadi A dibagi 2 itu sisanya 0.
7 bagi 2 sisa 0 tidak, salah berarti. Selanjutnya A modulo 3. Apakah 7 bagi 3 sisanya juga 0? Tidak, berarti salah juga. Karena if yang ini tidak memenuhi, maka pindah ke else-nya. Di else dia langsung mencetak merupakan bilangan prima. Berarti 7 merupakan di else-nya itu langsung cetak 7 merupakan bilangan prima. Mengapa begitu? Karena ketika dia hasil bagi 2 dan 3 adalah 0, maka sudah pasti bilangan itu bukan bilangan prima. Selain itu dia bilangan prima. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke for ketiga. For yang ketiga ini kita akan mengecek hasilnya. Hasilnya itu bilangan prima atau bukan. Oke, diingatkan lagi hasil yang kita dapat itu terakhir adalah 10. Oh ya, sebelum kesini kan I yang selanjutnya itu I3 tuh. I sama dengan 2 tuh. Kita cek ke atas ini. I sama dengan 2. Apakah 2? Kan I kurang dari N tuh. Apakah 2 kurang dari 2? Salah. Karena salah, maka for untuk yang pertama ini sudah selesai. Itu sebabnya tadi kita pindah ke bawah langsung. Oke, pindah ke bawah. Untuk hasil tadi itu adalah 10. Kita cek dulu hasilnya 10 ya. Hasil itu adalah 10. Untuk I sama dengan 0. Untuk I sama dengan 0 dalam kondisi apakah 0 maksud saya itu kurang dari N. Nah, N di sini kan tadi 2 ya. Jika benar masuk kondisi if, lihat hasil. Apakah hasil sama dengan 2? Hasilnya tadi, hasil penjumlahannya tadi apakah hasil sama dengan 2? Tidak, salah. Maka selanjutnya apakah hasil sama dengan 3? Salah juga. Karena bukan di sini kita masuk ke kondisi selanjutnya. Lalu untuk hasil apakah hasil dibagi 2 bersisa 0? 7 bagi 2 bersisa 0. Apakah 7 bagi 2 bersisa 0? Benar. Nah, di sini benar dia. Karena benar karena benar maka kita cetak tidak. Maka kita cetak tidak. Berarti dia tidak atau bukanlah bilangan prima. Si 10 memang bukan bilangan prima. Oke. Setelah ini selesai kan ini menggunakan for. Maka kita pindah lagi ke atas untuk I sama dengan I sama dengan 1 ya. Ini mana ini? I sama dengan 0. Oh iya. Ini salah teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini salah. Ini sebenarnya bukan I sama dengan 0 tapi I sama dengan 1. Mengapa? Karena di sini I-nya sudah sama dengan 1. Di sini ini kan I sama dengan 1. I sama dengan 1, kita cek, kita proseskan, kita kerjakan. Sudah selesai.
Lalu kita coba tadi untuk I sama dengan 2. Untuk kembali ke for pertama, I sama dengan 2 salah, maka sudah pasti ini masih I sama dengan 1, begitu, bukan I sama dengan 2, bukan I sama dengan 0 teman-teman, mohon maaf. Kemudian setelah I sama dengan 1 berarti I sama dengan 2. Lalu untuk kondisi I sama dengan 2, apakah 2 kurang dari 2? Salah. Karena salah maka program pun selesai. Jadi hasilnya itu ini yang kita dapat. Ini outputnya. Output yang kita dapat nanti. Output terakhir yang kita dapat itu tidak. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.